Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Octavia, NIM 185211207 dari kelas MBS 5G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya bahan baku. Tugas kali ini saya melakukan observasi pada usaha Rumah Raja Cinta yang di-owneri oleh Mbak Anya Nur Istiqomah. Rumah Raja Cinta ini merupakan usaha dalam bidang fashion berupa pernak-pernik rajut ya. Kemudian untuk info lebih lanjut bisa dicek Instagramnya di @rumahrajutcinta. Di bawah ada beberapa produknya. Kemudian selanjutnya identifikasi biaya produksi. Di sini ada kebutuhannya, ada benang, resleting, kain inner, pengait, biaya jahit, plastik, stiker, tote bag, spoon bond, dan label. Masing-masing sudah ada nominalnya dengan total adalah 800.000. Kemudian kebutuhan jumlah unit atau KU per bulan adalah 20 unit. Biaya pemesanannya Rp2.000, harga bahan baku per unitnya Rp40.000, dan biaya penanganannya adalah 10% dari bahan baku. Kemudian untuk menghitung KPI-nya yaitu dengan rumus akar 2 kali KU atau kebutuhan jumlah unit dikali BP atau biaya pemesanan dibagi BB biaya bahan baku per unit dikali BPP adalah biaya penanganan persediaan. Dari rumus itu kita masukkan angka-angka yang tadi dan hasil KPI-nya adalah 4,47. Berhubung ini produk jadi tidak mungkin koma hasilnya, maka kita bulatkan menjadi 4 unit. Jumlah pemesanan 1 bulannya ada 5 unit. Biaya pemesanannya dalam 1 bulan adalah 40.000. Jumlah persediaan rata-ratanya yaitu dari KPI tadi dibagi 2 yaitu 2 hasilnya. Kemudian biaya penanganan bahan bakunya, jumlah persediaan rata-rata dikali biaya penanganan persediaan dan dikali biaya bahan baku, hasilnya adalah Rp8.000. Waktu pemesanan kembali adalah jangka waktu perolehan dikali jumlah pemakaian. Jangka waktu perolehannya 1 hari, kemudian jumlah pemakaiannya dalam 30 hari, maka hasilnya 30 hari. Biaya pemesanan dalam 1 bulan ada biaya pemesanan dijumlahkan dengan biaya penanganan, jadinya totalnya 48.000. Kemudian di sini saya menggunakan analisis metode pengendalian biayanya adalah metode just in time. Yang pertama, just in time itu harus mencatat transaksi. Kemudian yang pertanyaan ini ada pembelian bahan baku dalam 1 bulan. Pada periode ini adalah 800.000, maka bahan baku dalam prosesnya 800.000 di debit dan utang dagang 800.000 di kredit. Kemudian biaya tenaga kerja dan overhead. Biaya tenaga kerja tadi ada biaya jahit itu 80.000 dan biaya overheadnya 90.000. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead masuk debit, utang dagangnya kredit sejumlah 80.000 ditambah 90.000 yaitu 170.000. Kemudian menentukan jumlah barang yang diproduksi. Jumlah barang jadi yang diproduksi dalam 1 bulan adalah 20 unit. Kemudian yang keempat, biaya standar per unit. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung 31.500, biaya tenaga kerja langsung 80.000 tadi dibagi 20 unit maka 4.000, dan kemudian biaya overheadnya adalah 4.500, maka total biaya standar per unitnya adalah 40.000. Kemudian yang kelima ada biaya barang jadi yang diproduksi. Nah, tadi kan barang jadinya yang diproduksi dalam 1 bulan itu ada 20 unit, kemudian biaya per unitnya tadi yang dihitung sebelumnya 40.000. Barang jadinya adalah 800.000 diperoleh dari
20.000 dikali 20 unit dikali 40.000. Kemudian bahan baku dalam prosesnya diperoleh dari 800.000 dikurangi biaya tenaga kerja yang dialokasikan adalah, di sini kita masukkan 50, biaya overhead yang dialokasikan juga 50.000, jadinya bahan baku dalam prosesnya adalah 700.000. Kemudian yang keenam, beban pokok penjualan standar. Selama 1 bulan barang jadi terjual sebanyak 10 unit, sehingga beban pokok penjualannya adalah 400.000. Diperoleh dari 40.000 dikali 10 unit. Kemudian kita menghitung selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead aktual dengan yang dialokasikan. Tadi kan biaya tenaga kerjanya yang asli aktual itu 80.000 dan overheadnya 90.000. Kemudian yang dialokasikan tadi, poin ke-6 adalah biaya tenaga kerja yang dialokasikan 50.000 dan overhead juga 50.000. Nah, dari situ kita dapat diperoleh nih beban pokok penjualannya. Tadi kan biaya tenaga kerja sama overhead yang dialokasikan kita kasih di debit 50.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya yang aktual kita taruh di kredit dan juga biaya overhead aktualnya. Maka kita peroleh beban pokok penjualannya sebanyak 70.000. Dari perhitungan di awal tadi, kita dapat melihat saldo akhir persediaannya. Bahan baku dalam proses tadi adalah tugas masih ada sisa 100.000. Kemudian barang jadi tadi yang terjual hanya 10, jadi masih ada sisa 10. Dikalikan 40.000, maka ada hasilnya 400.000. Nah, total persediaannya masih ada sisa bahan bakunya 100.000, dijumlah dengan barang jadinya 400.000, maka total persediaan masih ada 500.000. Kesimpulannya, usaha rajut ini akan memperoleh biaya persediaan selama 1 periode yang minimum dengan pemesanan sebanyak 4 unit sekali pesan, agar kuantitas biaya pemesanannya ekonomis. Mendapatkan 4 unit di sini dilihat dari nilai KPI yang telah kita hitung tadi. Kemudian pada kasus ini metode pengendalian bahan baku menggunakan metode just in time, karena pada usaha ini melakukan produksi ketika mendapatkan pesanan saja dan tidak memiliki persediaan. Nah, untuk sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.